Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, ataupun selamat siang dan selamat sore kepada Bapak Pak Azwar dan juga kepada asisten dosen Bang Alif dan juga teman-teman yang mungkin pada saat ini sedang menonton video dari presentasi kelompok 3. Saya tidak mohon maaf saya karena tidak mengetahui apakah teman-teman ataupun siapapun yang menonton video ini pada waktu rentang berapa. Nah, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah diberikan kesempatan dan juga mewakili teman-teman saya juga yang telah diberikan kesempatan untuk dapat mempresentasikan book chapter 9 terkait Infinity Series. Dalam book chapter 9 ini terdapat subbab-subbab yang tentunya nanti akan dilakukan sebuah pembahasan. Dan tentunya saya di sini tidaklah sendirian karena saya juga ditemani oleh teman-teman dan rekan-rekan saya dan nanti seiring dengan berjalannya waktu akan mulai memperkenalkan diri dan juga membahas subbab-subbab berikutnya. Seperti bisa diketahui bahwa pada Infinite Series terdapat subbab mulai dari 9.1 hingga 9.8 dan di sini pada kesempatan pertama ini saya akan membahas terkait Infinite Sequence yaitu pada subbab 9.1 dan Infinite Series pada 9.2. Baiklah, seperti kita ketahui bahwa dalam infinite sequence atau barisan tak terhingga. Nah, barisan tak terhingga ini dibagi menjadi dua, yaitu barisan aritmatika dan juga barisan geometri. Hal ini bisa dilihat pada pembahasan melalui e-booklet, di mana juga membahas terkait rumus-rumus yang ada dalam e-booklet. Nah, pada book chapter ini kita akan membahas bagaimana penerapan yang hanya dari rumus saja nih bisa diterapkan ke dalam sebuah soal cerita. Dan juga dari soal cerita ini dapatkan data-data yang akan dimasukkan ke dalam rumusan yang telah ada. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam barisan aritmatika yaitu dengan rumus bahwa UN sama dengan A tambah N buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali B. Nah, di sini juga akan diterapkan bagaimana penerapannya. Nah, di sini infinite sequence yaitu di sini kita akan membuat daftar angka yang diurutkan dan memiliki pola. Nah, memiliki sebuah pola dalam soal-soal yang ada. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini adalah soalan pertama, yaitu membahas terkait sebuah pabrik memproduksi 20 ton besi per tahun. Jadi bisa diketahui bahwa dalam 1 tahun itu bisa diproduksi 2 hingga 20 ton besi. Nah, di mana dalam per tiap tahun itu terjadi sebuah kenaikan sebesar 10%. Lalu juga terdapat besi yang di bawah standar stabil, yaitu dengan level yaitu 5% per tahunnya. Jadi dalam setiap 5 tahun akan ada 5% besi yang di bawah standar stabil. Sehingga didapatkan bahwa jika di bawah standar itu 5%, maka didapatkan bahwa di atas standar stabil yaitu sekitar 95%. Nah, terus dalam persoalan ini diminta yaitu adalah buatlah data nilai produksi selama 10 tahun pertama dan buatlah grafik. Nah, grafik ini untuk apa? Nanti grafik ini juga bisa dapat digunakan untuk mengetahui apakah persamaan yang didapatkan nanti merupakan persamaan konvergen ataukah divergen. Nah, lalu tentukan apakah data divergen atau konvergen. Nah, mari kita buktikan melalui persamaan yang ada nantinya. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini adalah penurunan rumus-rumus dari data-data yang ada. Nah, seperti seperti yang dikatakan tadi bahwa 95% yaitu merupakan atau 0,95% merupakan persentase besi yang diproduksi di atas standar per tahunnya. Lalu juga didapatkan bahwa 0,1 dikali N kurang 1 merupakan data pertumbuhan produksi per tiap tahunnya. Dan yang terakhir adalah 20, di mana data produksi pabrik pada tahun pertama. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tadi kan rumusnya itu adalah A tambah N kurang 1 dikali B gitu. Nah, terus kenapa bentuknya seperti ini? Nah, di sini terdapat penurunan di mana adalah standarnya itu adalah 0,95 dikali 20. Nah, nanti didapat hasil, nah nanti baru bisa dimasukkan untuk dikali dengan A dan juga ada A tambah B dikali dengan buka kurung N kurang 1 ditutup kurung tutup kurung. Nah, nanti akan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, setelah didapatkan sebuah persamaan, terus bagaimana dengan hasil yang diminta yaitu pada 10 tahun pertama.
Nah, dari persamaan ini maka digunakanlah sebuah Excel untuk mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu pada tahun pertama didapatkan hasil produksi itu ada sekitar 19 ton, dan pada tahun 10 yaitu sebesar 36,1 ton. Nah, pada produksi ini terus mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, kenaikan yang signifikan ini dapat dijadikan sebuah gambaran pada grafik nantinya untuk mengetahui apakah divergen ataukah konvergen. Nah, bisa dilihat di sini adalah pada tahun pertama hingga tahun ke-10, data grafik yang didapatkan yaitu mulai persamaan yang ada itu adalah mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, dan kenaikan ini bisa terus mengalami kenaikan hingga tak terhingga gitu, tergantung pada tahun keberapanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data atau grafik persamaan yang ada ini merupakan data atau persamaan divergen. Lalu dengan cara apa lagi? Persamaan yang dapat dikatakan divergen atau konvergen dapat dibuktikan melalui uji limit. Nah, limit dari persamaan UN tadi di sini bisa seperti yang bisa dilihat adalah sebuah rumusannya itu adalah limit n tak terhingga dengan 0,95 kali n 1 tambah 0,1 buka kurung n kuadrat 1 tutup kurung kali 20 dihadapkan hasil tak terhingga. Karena limit persamaan tersebut adalah tak terhingga, maka barisan atau series yang ada pada saat ini merupakan persamaan atau barisan divergen. Kita lanjut ke persoalan berikutnya, itu adalah persoalan dengan barisan tak terhingga geometri. Nah, sebelumnya aritmatika, sekarang adalah geometri. Nah, di sini dapatkan soal yaitu pada minggu pertama jumlah pasien yang terpapar virus adalah sebanyak 1.000 orang. Nah, jadi pada minggu pertama itu 1.000 orang ya. Nah, terus kemudian tiap minggunya presentasi kesembuhan per minggunya juga meningkat sekitar 1%. Dan tentukan jumlah pasien dan presentasi yang tersisa pada minggu ke-10 sebagai pertanyaannya, dan juga kita akan diberikan sebuah grafik dan kita juga dapat menentukan apakah data tersebut bersifat divergen ataukah konvergen. Nah, sama seperti sebelumnya, melalui data-data yang ada dalam soal cerita maka akan diterapkan ke dalam rumus yang ada. Nah, seperti bisa diketahui bahwa UN pada barisan geometri itu sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada minggu pertama itu adalah didapatkan sebanyak 1.000 pasien ya. 1.000 pasien berarti bisa dianggap sebagai A. Dan juga 0,9 di sini merupakan presentasi kesembuhan per minggunya. Pada awalnya kan itu adalah dapatkan rumus dengan 0,01 buka kurung N kurang 1 tutup kurung yang merupakan pertambahan persentase kesembuhan per minggu. Nah, melalui definisi-definisi dan melalui data-data yang didapatkan maka didapatkan UN sebagai berikut. Nah, terus bagaimana jika sudah didapatkan persamaannya? Maka kita dapat mulai mencarinya. Di sini kami menggunakan Excel ataupun Google Sheet untuk mencari data-data atau hasil yang ada. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dalam minggu pertama yaitu didapatkan bahwa pasien yang ada itu ada 1.000, pasien yang kedua pada minggu kedua itu 850, hingga pada minggu 10 didapatkan pasien sebanyak 150. Nah, dari data-data berikut maka dapat dibuktikan melalui sebuah grafik ataupun dari limit nantinya. Nah, melalui grafik di sini dapat kita lihat bahwa pada minggu pertama hingga minggu ke-10 didapatkan data bahwa terus mengalami penurunan jumlah pasien yang harus dirawat. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa grafik yang menurun ini dapat kita simpulkan bahwa adalah barisan geometri yaitu yang bersifat konvergen. Karena dengan minggu-minggu selanjutnya maka akan didapatkan hingga dapat 0. Nah, juga bisa dibuktikan melalui limit. Limit melalui persamaan yang ada itu didapatkan adalah sekitar 0. Karena limit persamaan tersebut adalah 0 atau memiliki nilai, maka barisan tersebut atau series yang ada ini merupakan barisan yang konvergen. Nah, itulah contoh-contoh soal yang dalam infinite sequence atau barisan tak terhingga dalam barisan tak terhingga aritmatika dan geometri. Dalam contoh-contoh soalnya. Terus kita bisa lanjut kepada infinite series atau deret tak hingga. Deret tak hingga atau dengan subbab 9.2 di mana hasil penjumlahan barisan memiliki sebuah pola. Nah,
pada e-booklet chapter 9.2 kita ketahui bahwa dalam deret aritmatika yaitu didapatkan SN. Nah, SN ini bagaimana nanti penurunannya, bagaimana bisa didapatkan hasilnya, nanti akan dibahas dalam slide berikutnya. Nah, di sini adalah contoh soalnya itu di mana sebuah pabrik memproduksi 20 ton besi per tahun. Nah, sama seperti sebelumnya, dengan kenaikan sebesar 10%, lalu besi yang di bawah standar stabil di level 5% per tahun. Nah, di sini membedakan dengan soal sebelumnya itu adalah hitung total besi yang diproduksi dalam kurun waktu 10 tahun. Dan lalu buatlah grafik hubungan produksi per tahun dan produksi total. Nah, di sini adalah minta untuk membuat sebuah total dan 10 tahun ini berapa jumlah produksi yang ada beserta grafiknya. Nah, ini adalah rumus UN, di mana rumus UN ini akan membantu kita atau menjadi dasar kita untuk mengetahui berapakah nilai SN dari persoalan yang ada. Nah, seperti bisa dijelaskan bahwa 0,95 adalah presentasi data standar, 0,1 N kurang 1 adalah data pertumbuhan produksi per tahunnya, dan juga 20 adalah data produksi pabrik pada tahun pertama. Nah, di sini adalah penerapan dari rumus SN. Nah, di mana ketahui bahwa 0,5 N dikali 0,95 kali 20 tambah 0,95 tambah dikali dengan buka kurung 1 tambah 0,1 buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali 20. Nah, bisa dilihat di sini adalah bagaimana penurunan dari bentuk yang ada. Ya, dari persoalan yang ada ini hingga didapatkan nanti SN terakhir yaitu adalah SN sebanyak 0,95 dikali buka kurung itu 19N tambah N kuadrat. Nah, jadi didapatkan rumus SN atau jumlah suku pertama, suku N pertama yaitu sebagai berikut. Nah, terus setelah didapatkan rumus SN-nya, maka di sini kami akan melakukan uji coba melalui Excel ataupun Google Sheet. Nah, di mana didapatkan hasil sebagai berikut. Jika dihitung pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai hingga tahun ke-10. Nah, kalau produksi tonnya adalah UN gitu. Pada UN dapat dilihat bahwa nilainya dari 19 hingga 36,1. Nah, tapi itu hanyalah pada tahun keberapa jumlahnya kenaikannya berapa gitu. Tapi kalau dalam hitungan SN, yaitu tahun pertama hingga tahun ke-10, berapakah jumlahnya setelah semuanya itu dijumlahkan? Maka didapatkan pada tahun 10 itu ada sebesar 275,5. Nah, terus didapatkan sebuah grafik yaitu sebagai berikut. Di mana pada grafik berikut itu adalah SN atau jumlah total dari produksi yaitu mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, kita bisa lanjut ke soalan berikutnya, itu adalah persoalan deret geometri. Ya, pada deret geometri yang kita ketahui bahwa suku SN sama dengan A itu bisa kurang, kan terkait apa nih ya? R itu bisa kurang dari 1 ataupun nantinya R itu bisa lebih dari 1 gitu. Dan posisinya bisa berubah. Nah, kita ketahui di sini bahwa dalam persoalan ini itu sama seperti soal sebelumnya, itu adalah sebanyak 1.000 orang terpapar virus pada minggu pertama. Virus tersebut dapat disembuhkan dalam kurun waktu 1 minggu. Jadi dalam kurun 1 minggu dapat disembuhkan. Tetapi di saat bersamaan ada orang baru yang terpapar kembali. Jadi setelah ada orang yang disembuhkan, terus ada orang baru lagi nih yang datang untuk diminta untuk disembuhkan kembali. Orang baru yang diminta untuk disembuhkan oleh virus tersebut dengan jumlah setara 90% pasien minggu sebelumnya. Jadi kalau misalnya 100% pasiennya sebelumnya kan ada yang mengalami kesembuhan gitu. Nah, 90%-nya dari pasien sebelumnya itu mengalami terkena penyakitnya kembali gitu. Nah, maka diminta tentukan total orang yang terpapar dalam kurun waktu 10 minggu. Lalu buatlah grafik hubungan pasien baru per minggu dan total pasien terpapar. Nah, mungkin dalam persoalan di sini dapat kita bahas melalui slide berikutnya agar lebih jelas gitu. Nah, di sini dapat diketahui bahwa UN itu sama dengan 1000 kali 0,9 pangkat buka kurung N kurang 1. Nah, di sini sebelumnya berbeda dengan soal yang sebelumnya, itu mana 0,9 merupakan presentasi penurunan per minggu pada awalnya, lalu N kurang 1 merupakan perubahan presentasi penurunan secara geometri per minggu, dan yang terakhir adalah 1000 adalah jumlah pasien pada minggu pertama. Nah, bisa dilihat di sini adalah SN
ya penurunan dari rumus UN hingga menjadi SN. Nah, diketahui bahwa R di sini ataupun rasio yang dimiliki itu adalah tidak sampai dengan satu, maka digunakan rumus yaitu A kali buka kurung 1 kurang R pangkat N tutup kurung per 1 kurang 0,9 atau 1 kurang R. Maka didapatkan SN sebagai berikut adalah 1000 buka kurung 1 kurang 0,9 pangkat N per buka kurung. Nah, terus dari persamaan yang ada didapatkan data sebagai berikut di mana pasien-pasiennya dan total pasien yang dirawat hingga minggu ke-10. Terus dapat dilihat ini adalah grafik ya. Grafik yang membuktikan bahwa pada per minggunya itu terjadi kenaikan. Nah, kenaikan jumlah pasien atau total pasien yang ada. Nah, maka di sini dapat dijelaskan bahwa pada per minggunya itu, maka dapat dilihat jumlah pasien yang ada itu mengalami kenaikan. Dan juga pada jumlah jika UN-nya itu mengalami penurunan, maka di sini adalah SN-nya mengalami kenaikan. Karena di sini terdapat perbedaan dengan soal sebelumnya. Mungkin demikian yang dapat saya jelaskan terkait pembahasan dari subbab 9.1 hingga 9.2. Dan untuk subbab berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, oleh teman saya, demikian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Arif Kurniawan dari kelompok 3. Kali ini saya akan membahas subbab untuk bab 9 dari subbab 9.3 hingga 9.5. Yang pertama adalah 9.3 untuk positif series di integral test. Hanya akan membahas bahasan daerah terbatas pada suku atau term positif dengan perhitungan menggunakan cara integral. Oke, contoh soal yang pertama, ada fungsi 4x kuadrat dibagi 5x pangkat 3 ditambah 9. Kita akan menentukan apakah fungsi ini konvergen ataupun divergen menggunakan tes integral. Dan terus kita akan bagi perbedaan limit sebelum dan sesudah posisi integral. Itu ada pertanyaan selanjutnya. Oke, pertama kita cari limit fungsi sebelum posisi integral. Kita menggunakan prinsip membagi menjadi dengan pembilang x pangkat 3 yang atas jadi 4 per x dan jadi 5 ditambah 9x pangkat 3. Dan kemudian kita input nilai x sama dengan infinite, maka akan didapatkan hasil sama dengan 0. Berarti limit fungsi pada saat sebelum proses integral sama dengan 0. Hal ini dikarenakan pada saat itu limit fungsi tidak dapat digunakan untuk menentukan apakah fungsi konvergen atau divergen karena yang dihasilkan adalah nilai UN ya, nilai fungsinya, bukan nilai totalnya. Sedangkan untuk konvergen atau divergen menggunakan SN. Kemudian kita proses pengintegralan dengan misalkan bahwa 5x pangkat 3 ditambah 9 adalah U. Kemudian kita turunkan hingga akhirnya kita dapat hasil dari integralnya adalah 4 dengan ditambah 5x pangkat 3 ditambah 9 dibagi 15. Kemudian kita cari untuk limit fungsinya tersebut. Nah, kemudian kita dapatkan bahwa limit x sama dengan infinite. Dari nilai tersebut kita dapatkan bahwa persamaan bersifat divergen. Dan ini salah satu bentuknya dengan grafik hijau itu ada bentuk UN ya, seperti tadi kita lihat bahwa hal itu berdampak pada titik 0, tapi pada titik SN-nya ini tetap naik, membuktikan bahwa itu adalah divergen. Oke, contoh soal kedua, ini menggunakan fungsi yang sama, tapi yang ditanyakan adalah nilai error yang dihasilkan oleh fungsi ini. Kita tanyakan fungsi error untuk x sama dengan 10 hingga x sama dengan 100. Untuk menurut error itu didapatkan dari selisih nilai SN pada saat 100 dan juga XN pada saat 10. Nilai SN ditanyakan menggunakan hasil tiga fungsi dari dua nilai yang diinginkan. Maka kita dapat bentuk seperti ini dan hasil kita dapatkan adalah 1,842. Itu adalah error yang didapatkan pada penelitian kali ini. Baik, itu 9.3, kita akan lanjut ke 9.4, positif series di other test. Anda akan bahas pembahasan daerah terbatas pada suku atau term positif dengan menggunakan komparasi biasa, limit, dan rasio. Oke, salah satu soalnya adalah x min 1 dibagi x kuadrat dalam kurung x. Pertanyaannya adalah, tentukan apakah fungsi samping bersifat konvergen atau divergen menggunakan uji komparasi biasa. Berikan alasan untuk nilai komparasi yang digunakan pada perhitungan.
Jadi pertama kita cari apakah di konvergen dan divergen, terus kenapa kita gunakan hal komparasi itu. Kita dari x-1 kita bagi dua menjadi x-1 dibagi x kuadrat dan juga x. Kemudian setelah itu posisi ini dikali ya. Nah, ini kita mengeluarkan suatu nilai x tersendiri. Nah, dari situ kita dapatkan bahwa 1 per x dibagi dalam kurungnya itu x akar x, jadi x pangkat 1/2, dikali x-1 dibagi x. Nah, kita bandingkan dengan nilai 1 per x akar x. Nah, di sini kita dapatkan bahwa nilai fungsi yang kita dapatkan itu lebih kecil daripada fungsi komparasi yang kita inginkan. Nah, fungsi komparasi yang kita inginkan itu setara dengan x pangkat minus 32. Dalam persamaan P series, bila x pangkat P akan konvergen bila P lebih dari 1 dan divergen pada nilai P lainnya. Pada saat ini, nilai P-nya itu termasuk nilai P lainnya. Dengan kata lain, maka fungsi P series ini akan bersifat divergen. Berarti, kalau misalkan fungsi komparasi tadi itu divergen, maka fungsi yang kita punya adalah divergen. Ini dikarenakan bila divergen itu tidak menentukan kondisinya, dan hal itu terbukti dari komparasi biasa ini. Nah, alasan menggunakannya agar kita dapat mengambil fungsi untuk komparasi dalam bentuk P series, karena lebih mudah untuk membandingkan fungsi yang kita inginkan dalam bentuk P series dibandingkan dengan menggunakan uji-uji lainnya yang membutuhkan waktu lebih panjang. Berikut bentuknya dengan hijau adalah grafik UN-nya atau nilainya, sedangkan biru ada nilai totalnya. Berarti bisa kita lihat bahwa walaupun dia seperti mendata di titik 0, tapi nilai total yang dihasilkan itu meningkat tinggi. Terus meningkat membuktikan bahwa dia bersifat divergen. Oke, contoh soal kedua, x akan dikali akar x dibagi ln x. Tentukan apa fungsi samping bersifat konvergen atau divergen menggunakan uji komparasi rasio. Dengan prinsip yang digunakan pada proses perhitungan. Oke, pada saat diuji komparasi rasio, kita menggunakan P untuk limit AX per 1 dibagi AX. Kita mencari daya rasio yang diinginkan. Nah, kita akan mendapatkan bentuk X per 1 dalam kurung X per 1 ln X per 1 dikali ln X, karena kita putar karena pembagian dibagi X akar X. Di sini kita dapatkan X per 1 pangkat 1,5 dibagi X pangkat 1,5 dikali ln X dibagi ln X per 1. Dari sini bisa kita pecah menjadi X per X tambah 1 per X pangkat 1,5 dan limit ln X dibagi ln X per 1. Kemudian setelah itu kita masukkan jika limit X sama dengan infinite-nya menjadi 1 ditambah 1 per infinite dengan ln infinite dibagi ln infinite per 1. Yang fungsi kemudian kita akan dapat hasil 1 ditambah 0 pangkat 1,5 dikali 1. Hal ini membuktikan nilai rasionya sama dengan 1. Dari sini, dari uji komparasi rasio, bila rasio lebih kecil daripada 1 akan bersifat konvergen, rasio lebih besar daripada 1 akan bersifat divergen, dan rasio sama dengan 1 akan bersifat tidak menentu. Hal ini karena fungsi berada di tengah-tengah antara konvergen dan divergen dan tidak dapat ditentukan kecuali pada perhitungan lebih detail lainnya. Oleh karena itu, dari fungsi tersebut kita tidak dapat menentukan secara pasti apakah konvergen dan divergen karena nilai rasionya sama dengan 1. Baik, kita lanjut ke bab 9.5, yaitu alternating series absolute convergent and convergent conditional. Anda akan bahas tentang perjumpaan dari balasan dan mungkin pola khusus saja untuk balasan convergent. Ini ada subbab terakhir yang akan saya bahas dan kemudian dilanjutkan oleh teman saya di subbab selanjutnya. Kita memiliki contoh soal tambah dengan sin x dikali p ditambah p dikali x faktorial dibagi x. Itu kan fungsi tersebut bersifat absolute convergent atau conditional convergent. Kemudian kita bukti bahwa fungsi tersebut benar-benar konvergen. Pertama kita buktikan dulu bahwa fungsi konvergen menggunakan rasio. Berarti kita dapatkan sin x per 1 dikali p ditambah p dikali x per 1 x faktorial dibagi x per 1 akar dikali akar x dibagi x. Sin x dikali p ditambah p dikali x faktorial. Kemudian kita kumpulkan menjadikan limit pertama x dengan infinite. Sin x dikali p ditambah 2p karena x per 1 dikali p itu sama dengan x dikali p ditambah p. Kemudian dibagi x. Sin
X dikali P ditambah P dikali akar X dibagi akar X per 1 dikali X per 1 dibagi X faktorial, dua-duanya faktorial. Kemudian ada menjadikan sin X dikali P dibagi minus sin X dikali P dikali dalam akar X dibagi X per 1 dan bisa jadinya cuma X per 1. Yang akan dibentuk lagi menjadi minus 1 untuk X kubur ya, karena sin X P-nya itu bisa dicoret-coret jadi minus 1 dikali X dalam kurang X per 1. Hal ini karena sebelumnya kita kalikan dengan di dalam akar, kemudian kita masukkan nilai X-nya menjadi minus 1 dalam akar limit A-nya menjadi infinite dikali infinite per 1, maka hasilnya adalah minus infinite. Kemudian hal ini akan sama dengan sifat hasil bila hasilnya lebih kecil pada satu bersifat konvergen. Kemudian bila kita melihat grafiknya yang bentuk seperti ini, bisa kita dapatkan bahwa nilai yang kita dapatkan ini bersifat konvergen kondisional, di mana nilai UN-nya itu berbeda-beda, bisa dari plus, bisa jadi minus, dan itu memiliki range sangat besar. Tetapi bila kita memperhitungkan nilai SN-nya atau nilai totalnya dari fungsi tersebut, kita dapatkan bahwa fungsi tersebut memiliki sifat konvergen. Kita lanjutkan untuk fungsi yang berbeda, sin X dikali P dibagi X pangkat 3. Pertanyaan tetap sama, apakah fungsi tersebut bersifat absolute convergence atau conditional convergence. Terus kita buktikan bahwa dia benar-benar convergence. Kita menggunakan limitasi lagi, kita dapatkan dia menjadi sin X per 1 dikali P dibagi X per 1 pangkat 3 dikali X pangkat 3 dibagi sin X dikali P. Dan yang menjadi sin X dikali P ditambah P dibagi sin X P dikali X pangkat 3 dibagi X per 1 pangkat 3. Nah, yang menjadi sama seperti sebelumnya, minus sin X dikali P dibagi sin X dikali P dikali X dibagi X per 1 dalam kurung kedua-duanya jadi pangkat 3 kan. Yang atas bisa kita coret-coret jadi minus 1. Kemudian kita bagi seluruhnya dengan X untuk P yang selanjutnya, jadi X per X menjadi 1, X per X di bawahnya menjadi 1, kemudian 1 per X pangkat 3. Kita masukkan nilai infinite menjadi minus 1 dikali dalam kurung 1 dibagi 1 ditambah 1 per infinite per 3. Nah, ini menjadi minus 1 dalam kurung 1 dibagi 1 per 0 pangkat 3, maka menjadi minus 1. Dan ini memberikan bahwa P lebih kecil dari 1 dan bersifat konvergen. Jika kita melihat grafiknya yang berbentuk seperti ini, bisa kita dapatkan bahwa fungsi konvergen tersebut bersifat absolute konvergen dengan UN yang mendekati 0 dan SN-nya selalu mendekati suatu nilai. Buktikan bahwa dia adalah nilai absolute convergence. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Setio Nedi Prayogo, salah satu anggota pada kelompok 3 di kelas kalkulus 2/13 yang akan membahas chapter 9 Infinite Series. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 subbab, yaitu yang pertama 9.6 Power Series, 9.7 Operation on Power Series, dan 9.8 Taylor and Maclaurin Series. Oke, untuk bab yang pertama yakni kita akan membahas tentang Power Series. Nah, bisa kita ketahui apa sih Power Series tersebut? Power Series atau deret pangkat adalah deret yang sukunya berbentuk AN, XN, X pangkat N di sekitar X sama dengan 0, atau yang sukunya berbentuk AN dalam kurung X min B pangkat N di sekitar X sama dengan B. Nah, secara umum deret pangkat dinyatakan sebagai berikut. Ini deret pangkat sekitar X sama dengan 0. Nah, X-nya adalah sigma N sama dengan 0, AN X pangkat N sama dengan A0 plus A1 X plus A2 X pangkat 2 plus A3 X pangkat 3 plus seterusnya. Dan juga deret pangkat sekitar X sama dengan B, di sigma N sama dengan 0, A N pangkat X sama dengan A0 plus A1X plus A2X pangkat 2 plus A3X pangkat 3 plus berikutnya. Nah, B bisa kita ketahui adalah B adalah sebuah bilangan tetap. Nah, jika kita masukkan harga X tertentu ke dalam persamaan dengan perangkat, akan kita peroleh deret bilangan yang bisa berupa deret positif atau berupa deret selang-seling. Karena itu, konvergen deret
pangkat ditentukan oleh harga X-nya. Harga X tertentu yang dapat dihasilkan deret pangkat yang konvergen, dihitung dengan menggunakan uji nisbah atau D'Albert, yaitu P sama dengan limit N dalam kurung AN plus 1 per AN. Nah, karena deret pangkat mempunyai variabel X yang memungkinkan deret menjadi deret selang-seling, maka uji nisbah dinyatakan dalam bentuk mutlak sebagai berikut. Pn sama dengan limit N dalam kurung AN plus 1 X pangkat N plus 1 per AN X pangkat N sama dengan P kurang dari 1. Dengan berpedoman pada uji nisbah, katakan bahwa deret pangkat konvergen bila P kurang dari 1 atau Px kurang dari 1. Dengan kata lain, deret pangkat akan konvergen untuk daerah harga X. Berikut, X kurang dari 1 per P. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu contoh soal. Yakni, untuk contoh soal yang pertama, bisa kita ketahui kita akan mencari tentang tentukan daerah konvergen deret di atas dan buktikan, yakni X min X pangkat 2 per 2 plus X pangkat 3 per 3 min X pangkat 4 per 4 plus berikutnya. Nah, bisa kita ketahui juga, jadi deret ini adalah power series atau deret pangkat untuk X sama dengan 0 dan harga mutlak suku ke N dan ke minus N plus 1. Yakni adalah AN X pangkat N sama dengan X pangkat N per N. Atau A dan jadinya yakni AN plus 1 XN plus 1 sama dengan Xn plus 1 per N plus 1. Nah, untuk menentukan selang X yang membentuk deret ini konvergen, bisa kita gunakan hubungan Pn sama dengan limit X pangkat N plus 1 per N plus 1 titik N per X pangkat N kurang dari 1. Dan juga X kurang dari 1 atau min 1 kurang dari X kurang dari 1. Nah, jadi deret ini adalah power series atau deret berpangkat untuk X sama dengan 0 dan harga mutlak suku ke N dan ke N plus 1. Periksalah sifat deret untuk harga X sama dengan 1 dengan cara memasukkan harga ini ke dalam deret X min X pangkat 2 per 2 plus X 3 pangkat X pangkat 3 per 3 min X pangkat 4 per 4. Nah, deret tersebut bisa menjadi deret selang-seling, yakni 1 min 1 per 2 plus 1 per 3 min 1/4, yang konvergen bersyarat untuk X min 1 didapatkan deret min 1 min setengah min 1 per 3, yaitu deret harmonis bertanda negatif yang divergen. Jadi, jelas bahwa deret ini hanya konvergen untuk harga X di antara X kurang dari lebih dari minus 1 sampai X kurang dari sama dengan plus 1 di titik X sama dengan min 1 deret divergen. Kesimpulannya adalah deret ini konvergen dalam daerah min 1 kurang dari X kurang dari sama dengan plus 1. Oke, untuk soal yang kedua yakni perhatikan power series atau deret pangkat sekitar X sama dengan A dan tentukan deret konvergennya, yakni X min 2 plus X min 2 pangkat 2 per 4 plus X min 2 pangkat 3 per 9 plus X min 2 pangkat 4 per 16. Nah, deret ini mempunyai suku umum AN berikut, yakni AN sama dengan X min 2. Pangkat N sama dengan N2, lalu akan menjadi A N plus 1 sama dengan X min 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 pangkat 2. Lalu Pn sama dengan limit X min 2 pangkat N plus 1 per N plus 1 pangkat 2 titik N2 per X min 2 pangkat N kurang dari 1 X
min 2 kurang dari 1 atau min 1 kurang dari X min 2 kurang dari 1, 1 kurang dari X kurang dari 3. Nah, jika disubstitusikan atau masukkan X sama dengan 1 ke dalam deret dengan cara sigma N min 2 pangkat N per N2, maka hasil yang diperoleh yakni min 1 plus 1 per 4, min 1 per 9 plus 1 per 16. Nah, deret konvergen ini adalah mutlak dengan untuk, sedangkan untuk X sama dengan 3. Jika bisa diketahui, setelah dimasukkan dan deret menjadi 1 plus 1 per 4 plus 1 per 9 plus 1 per 16, ini juga menjadi sebuah deret konvergen. Jadi, daerah konvergen pada soal ini adalah 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Nah, untuk bab yang selanjutnya, yakni kita akan membahas bab mengenai operation on power series. Nah, baik, pada bab kali ini, yakni operation on power series, kita akan mengasumsikan bahwa operasi-operasi pada power series itu memiliki banyak sekali fungsi dan juga tata cara pengoperasian pada power series. Nah, bisa kita asumsikan dengan beberapa permisalan. Yakni, misalkan J adalah selang konvergenan dengan pangkat sigma n min 0, Cn dalam kurung X min A pangkat N. Maka untuk tiap X, EJ, karena konvergen di X, maka sigma limit Cn dalam kurung X min A pangkat N adalah sebuah bilangan real. Dengan lain perkataan, kita melihat bagaimana sebuah deret pangkat sigma limit N sama dengan 0 Cn dalam kurung X min A pangkat N membangkitkan sebuah fungsi f dalam kurung X dengan dominan J. Hal ini dapat disingkat sebagai fx sama dengan sigma limit N min 0 Cn dalam kurung X min A pangkat N untuk tiap X EJ. Nah, mari kita akan langsung kepada contoh soalnya yang ditentukan interval konvergen dan fungsi yang dibangkitkan deret pangkat pada operasi di atas, yakni operasi 1 per 1 min X sama dengan sigma N min 0 XN untuk tiap X dalam kurung min 1,1. Nah, kita akan melihat beberapa operasi yang dapat dilakukan pada suatu atau dua deret pangkat dan bagaimana menentukan interval konvergen dan fungsi yang dibangkitkan deret pangkat baru. Misalnya, yakni sigma n sama dengan 0, dn dalam kurung X min A n adalah deret pangkat yang dengan interval konvergen J membangkitkan sebuah fungsi Gx dengan dominan J. Kita tertarik misalnya pada interval konvergen dan fungsi yang dibangkitkan deret pangkat, yakni yang terdapat pada gambar berikut, yakni sin X sama dengan sigma n sigma n sama dengan 0 min 1 pangkat n plus 1 X pangkat 2n plus 1 dan cos X sama dengan sigma n sama dengan 0 min 1 n X pangkat 2n. Maka fx sama dengan sin X plus cos X. Nah, oleh karena itu, maka akan menghasilkan sebuah bilangan yakni sin X plus cos X sama dengan 1 plus X min X pangkat 2 per 2 min X pangkat 3 per 3 plus X pangkat 4 per 4
plus X pangkat 5 per 5 min X pangkat 6 per 6 min X 7 per 7 dan selanjutnya. Nah, sigma N sama dengan 0 D N X min A pangkat N adalah deret pangkat dengan integral konvergen J membagikan sebuah fungsi. Nah, berikutlah beberapa penjelasannya. Lalu, kita akan menuju langsung pada ke soal yang kedua, atau contoh soal yang kedua, yakni diketahui operasi pada bilangan seperti di atas, maka tentukan operasi bilangan kalkulus pada operasi power series. Tan min 1 X sama dengan lambda X 0 1 per 1 plus T2 dt. Nah, bisa kita ketahui berikut cara kerjanya, yakni 1 per 1 plus X2 sama dengan 1 per 1 min dalam kurung min X2 sama dengan 1 plus X2 plus X pangkat 4 min X pangkat 6, seterusnya min X2 kurang dari 1. Nah, karena min X2 sama dengan X2, maka syaratnya adalah X kurang dari 1. Nah, oleh karena itu, tan min X sama dengan lambda X 1 per 1 plus T2 dt sama dengan sigma N min N sama dengan 0 dalam kurung sigma X min 1 N X 2N pangkat 2N dt dx sama dengan sigma N sama dengan 0 min 1 per 2N plus 1 X 2N pangkat 2N plus 1 sama dengan X min X 3 per 3 plus X pangkat 5 per 5 min X pangkat 7 per 7 plus selanjutnya untuk X kurang dari 1. Baik, begitulah tentang pembuktian operasi kalkulus pada power series. Begitu. Nah, untuk bab yang terakhir, yakni Taylor and Maclaurin series, atau bab 9.8. Nah, pada bab ini, mari kita akan menjelaskan singkat tentang Taylor and Maclaurin series. Nah, dalam matematika, deret Taylor didefinisikan pada suatu titik sebagai ekspresi dari suatu fungsi sebagai penjumlahan dari istilah tak hingga yang diturunkan dari nilai turunan dari suatu fungsi. Serial Taylor mendapatkan nama dari Brooke Taylor. Brooke Taylor adalah ahli matematika Inggris pada tahun 1715. Ini adalah ide yang baik untuk memperkirakan nilai fungsi dengan menggunakan angka hingga dalam series Taylor mendekati nilai sudah lumrah. Selama konvergen ini, Taylor dapat memberikan estimasi kesalahan kuantitatif polinomial. Taylor adalah istilah yang digunakan untuk mewakili jumlah terbatas dari fungsi awal di seri Taylor. Baik, untuk contoh soal yang pertama pada bab kali ini, yakni Taylor and Maclaurin, yakni adalah tentukan deret Maclaurin untuk sin X dan buktikan bahwa deret itu menggambarkan sin X untuk semua X. Nah, oleh karena itu, maka didapatkan fx sama dengan sin x, f aksen x sama dengan cos x, f aksen 2 x sama dengan min sin x, f aksen 3 x sama dengan min cos x, dan f sama dengan aksen 4 x sama dengan sin x. Oleh karena itu, f 0 sama dengan 0, f aksen 0 sama dengan 1, f aksen 2, 0 sama dengan 0, x aksen 3, 0 sama dengan min 1, f aksen 4, 0 sama dengan 0. Maka sin x sama dengan x min x 3 per 3 plus x pangkat 5 per 5 min x pangkat 7 per 7. Nah, uraikan deret ini akan berlaku untuk semua x asal dapat dibuktikan bahwa limit r n dalam kurung x sama dengan limit f pangkat n
plus 1, C per N plus 1. Xn plus 1 sama dengan 0. Nah, maka Fn plus 1 X sama dengan cos X atau Fn plus 1 X sama dengan sin X. Sehingga Rn X kurang dari sama dengan X N plus 1 per N plus 1. Nah, tetapi limit X pangkat N per N sama dengan 0 untuk semua X. Karena X pangkat N per N merupakan deret konvergen suku ke N. Akibatnya, kita lihat bahwa limit Rn X sama dengan 0. Oke, dan untuk contoh soal yang selanjutnya, yakni adalah tentukan deret Maclaurin untuk fx sama dengan cos x dengan dua cara, dan buktikan bahwa uraian itu menggambarkan cos x untuk semua x. Nah, oleh karena itu didapatkan yakni fx sama dengan cos x, f aksen x sama dengan sin x, f aksen 2x sama dengan cos x, f aksen 3x sama dengan sin x. Oleh karena itu, f0 sama dengan 1, f aksen 0 sama dengan 0, f aksen 0, f aksen 2 0 sama dengan 1, f aksen 3 0 sama dengan 0. Nah, sehingga cos x sama dengan 1 plus x pangkat 2 per 2 plus x 4 pangkat 4 per 4 plus x pangkat 6 per 6. Nah, apabila kita dapat membuktikan bahwa limit Rn x sama dengan 0 untuk semua x atau cos x sama dengan EX plus E min x per 2, dari pembahasan pada bagian sebelumnya kita peroleh. Oleh karena itu, dari seluruh pembahasan tersebut, maka kita akan memperoleh EX sama dengan 1 plus x pangkat 2 per N plus x pangkat 3 per 3 plus x pangkat 4 per 4. Dan E min x sama dengan 1 min x plus x pangkat 2 per 2 min x pangkat 3 per 3 plus x pangkat 4 per 4. Nah, dengan menjumlahkan dua deret ini, kita peroleh deret pangkat untuk cos x setelah jumlah tersebut dibagi dengan 2. Nah, mungkin cukup sekian dari pembahasan 3 bab yang saya bahas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.